Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas biologi E semester 5, akan membahas mengenai sistem hormonal pada mata kuliah biologi reproduksi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Ainur Rohmah, kemudian Nur Hidayati Fauzia, kemudian Nur Syahid, dan Sofia. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai hormon reproduksi pada pria, kemudian hormon reproduksi pada wanita, kemudian proses ovulasi dan menstruasi, serta menopause dan andropause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rohmah dengan NIM 1908106155 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi, diperlukan hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pada pria. Nah, beberapa hormon yang mempengaruhi organ reproduksi pada pria diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon reproduksi FSH diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Hormon ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan seksual pada pria. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta, dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua adalah luteinizing hormone. Hormon luteinizing juga diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga adalah hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan kadar hormon testosteron pada wanita. Selama masa pubertas, peningkatan kadar hormon testosteron kemudian akan menurun setelah memasuki usia 30 tahun. Fungsi hormon ini adalah untuk mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga mampu mempengaruhi perubahan fisik serta emosional pria secara signifikan. Selanjutnya yang keempat yaitu hormon estrogen. Pada pria, hormon estrogen berguna untuk pengendalian testosteron, mengatur fungsi otak, menjaga kesehatan tulang dan kulit, hingga memastikan fungsi seksual seorang pria tetap optimal. Hormon estrogen juga berperan dalam mengatur fungsi jantung dan memastikan kolesterol tetap berada di level yang optimal atau normal. Meski demikian, jika kadar estrogen pada pria terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan kualitas sperma dan dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Yang kelima ada hormon luteinasi atau ICSH. Hampir sama dengan hormon yang lainnya, pada hormon ini juga dilepaskan dari kelenjar pituitari atau hipofisis anterior. Fungsi hormon ICSH adalah dapat memicu produksi testosteron sel interstitial testis sekaligus akan menstimulasi sel Leydig ketika prosesnya berlangsung. Sesudah testosteron terbentuk, hormon ICSH akan mendorong agar testosteron dapat terlepas dari testis. Yang terakhir adalah hormon inhibin. Hormon inhibin diproduksi sel Sertoli dalam testis. Hormon inhibin juga dapat berfungsi menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pada pria. Pelepasan hormon inhibin dilakukan oleh testis saat tingkat sperma telah meningkat tinggi. Hormon inhibin akan mengatur produksi sperma sekaligus juga menjaga konsentrat hormon laki-laki agar tetap pada titik yang konstan. Perkenalkan, saya Nur Hidayati Fauzia sebagai pemateri kedua akan memaparkan mengenai hormon reproduksi pada wanita. Hormon reproduksi wanita merupakan bahan kimia
yang berperan penting dalam sistem reproduksi wanita. Hormon reproduksi ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan gonad. Pada wanita, gonad berarti ovarium yang juga berperan dalam membuat sel telur. Adapun hormon-hormon yang berperan dalam reproduksi wanita yaitu yang pertama ada estrogen. Estrogen ini dihasilkan oleh ovarium, yaitu pada folikel dan corpus luteum, serta pada plasenta. Fungsi dari hormon estrogen ini yaitu untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita, kemudian membentuk ketebalan endometrium saat siklus menstruasi, kemudian menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina, serta membantu mengatur temperatur suhu. Yang kedua yaitu terdapat hormon progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh ovarium, yaitu pada corpus luteum, serta pada plasenta. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implantasi zigot. Kemudian, untuk menghambat kontraksi uterus, lalu untuk merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mame, kemudian untuk meningkatkan viskositas mukus serviks sehingga menghambat masuknya sperma, dan untuk meningkatkan suhu tubuh. Selanjutnya ada hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon ini diproduksi oleh sel-sel kromofob hipofisis anterior, yaitu di otak. Hormon ini berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta memacu pertumbuhan corpus luteum dan ovulasi. Kemudian terdapat hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yang merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH. Hormon FSH ini berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, serta untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur di ovarium. Selanjutnya terdapat hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus di otak. Hormon ini berfungsi untuk menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin, yaitu untuk penyekresi hormon LH dan FSH. Selanjutnya hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Hormon ini disekresikan oleh sel-sel embrionik, yaitu disintesis di sel sitiofibroblas plasenta, yang berfungsi untuk meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid, terutama pada masa kehamilan awal. Dan yang terakhir yaitu terdapat hormon prolaktin. Hormon ini dihasilkan oleh hipofisis yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan duktus dan alveolus pada kelenjar mame saat kehamilan dan produksi air susu selama menyusui. Yang selanjutnya yaitu fase ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur yang telah matang dari dalam ovarium untuk kemudian berjalan menuju tuba Fallopi untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi sekitar 16 hari setelah hari pertama siklus menstruasi atau 14 hari sebelum haid berikutnya. Proses ovulasi dimulai dengan dilepaskannya sebuah hormon dari dalam otak yang disebut dengan hormon LH. Kadar hormon ini mengikat secara drastis di dalam darah dan urin sesaat sebelum ovulasi. Itulah sebabnya obat berperan penting dalam mendeteksi kenaikan LH untuk menentukan kapan terjadi ovulasi. LH memicu pelepasan sel telur yang telah matang dari dalam ovarium yang kemudian bergerak menuju tuba Fallopi untuk dibuahi. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati dan luluh bersama dinding rahim dan terjadi awal siklus menstruasi. Yang selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksinya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim, endometrium, yang menebal, luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada wanita berbeda-beda, biasanya terjadi antara 25-35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi terjadi sampai 28 hari. Fase pertama. Fase
dalam siklus menstruasi yang pertama ini bisa terjadi sekitar 3-7 hari. Pada masa ini lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml tiap siklus. Pada hari pertama sampai hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada saat ini biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau kantong yang berisi indung telur di dalam ovarium. Dari beberapa folikel yang berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang akan memproduksi estrogen. Selama masa menstruasi inilah hormon estrogen adalah hormon yang paling Selama masa menstruasi inilah hormon estrogen akan meningkat. Maka tak heran jika emosinya lebih tinggi dan lebih mudah marah. Fase kedua pada menstruasi yaitu fase praovulasi dan fase ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai kembali menebal. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan biasanya tertahan atau bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim ini dipicu oleh peningkatan hormon. Yang selanjutnya yaitu fase ketiga atau fase pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan nomor induk mahasiswa 1908106127 sebagai pemateri yang keempat yang akan menjelaskan mengenai menopause dan andropause. Pengertian dari menopause adalah suatu masa di mana siklus menstruasi seorang perempuan berakhir secara alami. Tanda-tanda menopause yang bisa terlihat adalah ketika sudah tidak lagi mengalami masa ovulasi atau menstruasi secara 12 bulan berturut-turut. Padahal sebelumnya menstruasi berjalan normal secara reguler. Masa ini biasa terjadi di usia sekitar 40-50 tahunan. Begitu memasuki masa menopause, seorang perempuan tidak akan bisa lagi hamil. Adapun menopause ini dapat terjadi akibat yang pertama, primary ovarian insufficiency. Kondisi ini terjadi akibat kelainan genetik atau penyakit autoimun yang membuat indung telur berhenti berfungsi. Yang kedua yaitu operasi pengangkatan rahim atau histerektomi. Setelah histerektomi, seorang wanita memang tidak akan langsung mengalami menopause, namun cenderung akan mengalami menopause lebih awal. Menopause dapat langsung terjadi setelah histerektomi bila indung telur ikut diangkat. Ketiga yaitu pengobatan kanker. Kemoterapi atau radioterapi untuk mengatasi kanker rahim dapat merusak indung telur sehingga memicu menopause dini. Gejala-gejala atau tanda-tanda menopause yaitu yang pertama perubahan fisik, kedua haid tidak teratur seperti biasanya, ketiga sulit tidur, keempat sering berkeringat atau mengalami hot flashes, kelima penurunan daya ingat, keenam lebih emosional dan sensitif, ketujuh mudah mengalami nyeri sendi dan otot. Selanjutnya yaitu pada pria yaitu mengalami andropause. Andropause adalah kondisi menurunnya kadar hormon testosteron seiring dengan proses penuaan. Kondisi ini digolongkan sebagai penyakit degeneratif pria. Umumnya proses penurunan kadar testosteron pria dimulai pada usia 40 tahun dan terus berlangsung sampai testosteron benar-benar habis. Di usia 40 tahun akhir hingga 50 tahun awal ini gejala andropause biasanya muncul. Di masa ini hormon testosteron telah hilang hampir setengahnya. Sementara pada usia 80 tahun, pria umumnya hanya memiliki sisa beberapa persen saja. Berkurangnya kadar hormon ini menyebabkan tanda-tanda penuaan semakin terlihat.
Andropos dini juga dapat terjadi pada pria, yaitu kondisi ini dapat timbul akibat beberapa prosedur medis yang mempengaruhi kadar testosteron dalam tubuh, seperti yang pertama, operasi pengangkatan testis pada penderita kanker testis. Kedua, yaitu terapi hormon pada penderita kanker prostat. Gejala atau tanda-tanda andropos. Gejala-gejala berkaitan dengan andropos biasa disebut dengan testosteron deficiency syndrome atau TDS. Beberapa ciri dan gejala andropos yaitu yang pertama, kekurangan energi dan cepat merasa lelah, kedua, libido rendah, tiga, disfungsi ereksi alias impotensi, keempat, berkeringat cukup banyak setiap malam, kelima, mood mudah berubah dan sensitif, keenam, depresi, ketujuh, bertambahnya berat badan walaupun nafsu makan berkurang, 8, banyak rambut yang rontok, 9, melemahnya daya ingat, 10, denyut jantung yang tidak teratur, 11, susah tidur atau insomnia, 12, ginekomastia.